Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alia dengan NIM 2103211000026 dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan membahas tentang tanah organik pertanian dari mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Oke, sekarang saya akan membahas tentang bahan organik tanah. Apa sih bahan organik tanah itu? Semua bahan organik yang telah mengalami perombakan, baik secara alami atau normally, di dalam dan di permukaan tanah, baik yang masih hidup atau yang mati, tetapi tidak termasuk bagian tanaman di atas permukaan tanah yang masih hidup. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengelompokan bahan organik tanah. Bahan organik tanah dapat dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu komponen mati yang terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dan kimia. Komponen mati, bahan organik juga dapat dibedakan menjadi materi yang tidak berubah atau ciri morfologi material aslinya masih terlihat, dan produk atau material yang sudah mengalami transformasi atau humus. Komponen hidup bahan organik dapat terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah, dan mikroorganisme biomasa, dan juga komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dan kimia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sifat fisika bahan organik tanah. Yang pertama, meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air. Yang kedua, meningkatkan kemantapan agregat tanah. Yang ketiga, berwarna coklat gelap pada permukaan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sifat kimia bahan organik tanah. Yang pertama, meningkatkan daya jerap dan kapasitas tukar kation. Yang kedua, reaksi atau pH dan daya sanggah tanah. Yang ketiga, oksidasi anion asam organik. Lalu terdapat sifat biologi bahan organik tanah loh. Yang pertama yaitu sumber energi untuk proses biologi tanah. Yang kedua, sumber unsur hara makro. Selanjutnya saya akan membahas tentang dekomposisi bahan organik tanah. Apa sih dekomposisi bahan organik tanah? Apa ya? Oke, saya akan membahasnya, yaitu merupakan proses di mana bahan organik tanah dikonversi menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dekomposisi bahan organik? Yang pertama yaitu kualitas substrat. Yang kedua, kadar air. Yang ketiga, reaksi pH atau tanah. Dan yang keempat, temperatur tanah. Hal tersebut menjadikan bahan organik sebagai salah satu komponen tanah yang sangat erat kaitannya dengan kualitas tanah, sehingga bahan organik merupakan komponen penting dalam sistem pertanian. Vegetasi merupakan salah satu sumber bahan organik tanah, sehingga dapat diasumsikan bahwa semakin rapat vegetasi, maka sumber bahan organik akan semakin tinggi. Karena keberadaan vegetasi di atas permukaan tanah sangat erat kaitannya dalam menghasilkan bahan organik di dalam tanah. Maka untuk dapat menerapkan pengelolaan lahan yang tepat di lahan pertanian, perlu dilakukan pendekatan secara spasial untuk mempelajari sebaran bahan organik tanah. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, baik perkataan atau perbuatan atau pembahasan yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.